seluruh audiens yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di ruang live YouTube. Kalau kita berbicara mengenai lanskap bisnis yang dinamis ya, tentunya saat ini kita tahu bahwa agility bisnis merupakan salah satu dari suatu keberhasilan dari suatu bisnis itu sendiri. Nah, di sini perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat itu dapat bersaing terhadap perubahan pasar, teknologi, serta preferensi konsumen akan lebih unggul dalam persaingan. Dan di sini saya tidak akan berpanjang lebar karena kita sudah menghadirkan narasumber-narasumber hebat yang sesuai dengan bidangnya pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, ada Bapak Dr. Afzil Ramadian, STMMTR. Beliau merupakan dosen Universitas Juanda Bogor. Selamat pagi, Pak Afzil. Suara saya terdengar jelas, Pagi? Sudah oke Pak. Baik, Pak Afzil, untuk waktu pemaparan narasumber, pemaparannya adalah kurang lebihnya 15 menit. Pak Afzil dapat memperkenalkan diri secara singkat. Dan untuk judul pemaparan yang akan dipresentasikan oleh Pak Afzil pada pagi hari ini ada Orchestrating Business Agility, Strategi Adaptif dalam Menghadapi Disrupsi Pasar Indonesia. Kepada beliau, Bapak Afzil, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator. Ini karena saya jadi sesi pertama nih, luar biasa nih, sesi pembuka nih. Ini baru pertama kali nih pengalaman saya jadi di Stikom ini sesi pembuka. Biasanya saya di sesi-sesi ya sedikit-sedikit lah gitu loh, agak-agak ketiga keempat. Tapi ini pertama. Baik, saya ucapkan terima kasih atas apa namanya kesempatannya bisa apa namanya diskusi kembali sama teman-teman. Eh, jadi yang pertama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunialah Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertemu lagi dalam webinar yang mengangkat tema Agility in Business Strategi Adaptif untuk Memenangkan Persaingan. Ini keren banget gitu loh. Nah, sebelum menyampaikan isi materi, izinkan saya membuka dengan pantun pembuka karena ini masih awal tahun, jadi saya izinkan menyampaikan sedikit pantun ya. Cahaya lilin bertabur bintang, lampunya redup diterangkan. Untuk hadirin yang sudah datang, Assalamualaikum saya haturkan. Baik, mohon izin semua para dosen dan teman-teman sahabat-sahabat mahasiswa pada kesempatan ini saya membawakan topik Orchestrating Business Agility, strategi adaptif dalam menghadapi disrupsi pasar Indonesia. Mengapa orkestra? Jadi kata ini saya pilih dengan saya cermat karena menggambarkan kompleks tantangan yang dihadapi bisnis Indonesia. Layaknya seorang konduktor orkestra yang harus memadukan berbagai instrumen untuk menciptakan harmoni yang sempurna agar organisasi bisnis mampu menyelesaikan berbagai elemen untuk mencapai ketangkasan optimal. Nah, saya izin ini ya, apa namanya, record dulu, Pak. Oke. Nah, nanti di awal saya akan coba menjelaskan beberapa fakta empiris, ya kan, mulai dari MC Sky, World Bank, dan Deloitte Consumer Insight. Nah, kenapa saya topik ini itu uh, menjadi yang saya angkat? Karena fenomena yang terjadi di pasar Indonesia kita tahu, mulai dari siklus bisnisnya semakin pendek, habis itu munculnya model bisnis yang disruptif dan perubahan preferensi konsumen yang sangat dinamis serta tekanan kompetitif. Nah, dalam konteks webinar kali ini, pemilihan topik Orchestrating Business Agility ini ada tiga alasan, Bapak Ibu semua. Kenapa saya pilih uh, judul ini? Yang pertama, kita tidak hanya berbicara tentang kecepatan beradaptasi, tapi juga tentang bagaimana mengelola adaptasi secara terstruktur dan terukur, ya kan? Kita tahu di Google Temasek Report tahun 2024 itu bahwa ekonomi digital Indonesia itu mencapai 146 miliar. Ini potensi yang sangat besar. Nah, yang kedua adalah pendekatan yang saya ambil adalah keselarasan antar berbagai elemen organisasi, mulai dari struktur, proses, hingga budaya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang melaporkan bahwa orkestrasi transformasi digital bisa mencapai pertumbuhan 3 kali lebih tinggi dibanding kompetitor.
Dan yang ketiga adalah Indonesia yang unik dengan 1.700 pulau, 270 penduduk dengan tingkat penetrasi internet 76,1%. Nah, ini membutuhkan strategi adaptif yang tidak sekedar mengadopsi praktek global, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik lokal. Jadi, mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan ini bisa berguna, studi kasus, dan pembelajaran yang berharga bagi teman-teman semua. Karena perjalanan menuju ketangkasan bisnis bukan tentang sekedar seberapa cepat kita berlari, tapi seberapa baik kita mengorkestrasikan langkah-langkah kita. Baik, mohon izin, karena waktunya agak lama, jadi izin saya menyampaikan sedikit. Ini profiling saya. Saya ternyata ada alumni juga di sini, Ibu. Mohon izin, saya dengan Afjil. Keseharian saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan saya juga merupakan dosen Universitas Juanda, dan tutor juga di Universitas Terbuka, serta asesor di Lamemba. Nah, ini beberapa tulisan saya, mohon izin, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenali saya, ini tulisan saya. Dan izin, kita masuk ke dalam fakta empiris. Saya sedikit bercerita. Kita tahu bahwa infografis ini menyajikan data-data mulai dari penetrasi internet yang tinggi, ya kan? Tadi saya sudah sebut 76,1, ya kan? Bahwa menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia ini sudah terhubung dengan internet. Nah, ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua adalah pergeseran perilaku konsumen. 67% konsumen Indonesia telah mengubah perilakunya ke platform digital. Nah, ini menunjukkan e-commerce dan platform digital ini semakin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi digital juga cukup signifikan. Di Blue Book-nya RPJM Bappenas pun juga menyampaikan bahwa 20% angkanya ini menunjukkan potensi yang besar sektor digital, dan kontribusi startup juga termasuk tinggi 40% terhadap ekonomi digital. Ini menunjukkan bahwa ekosistem startup di Indonesia ini dinamis dan berperan penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi digital. Yang terakhir adalah disrupsi digital yang merata sebanyak 89% di Indonesia. Angka ini menunjukkan hampir semua perusahaan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi digital. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana grafik ini menceritakan perubahan pola pengeluaran masyarakat. Nah, pergeseran signifikan dalam pengeluaran masyarakat ini menunjukkan tren-tren penurunan pengeluaran untuk kategori yang bersifat non-esensial dan peningkatan pengeluaran untuk kategori-kategori yang bersifat esensial. Tren yang paling menonjol peningkatan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan rumah tangga. Sementara itu pengeluaran untuk barang dan jasa non-esensial seperti elektronik, fashion, dan perjalanan cenderung menurun. Faktor penyebabnya kita tahu ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga inflasi, ketidakstabilan ekonomi secara umum, habis itu kenaikan bahan pokok ya. Nah, ini mengakibatkan. Jadi kalau kita lihat di sini implikasi bagi sekarang ini adalah bagaimana perubahan strategi pemasaran. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi pemasaran dengan fokus dan produk dan layanan yang lebih esensial. Inovasi produk juga dibutuhkan. Peningkatan efisiensi, perusahaan perlu meningkatkan bagaimana operasional untuk menawarkan produk dan harga yang lebih kompetitif, dan pengembangan saluran distribusi. Jadi perubahan pola pengeluaran masyarakat ini kalau kita lihat di gambar ini, ya kan, grafik-grafik ini menunjukkan adanya pergeseran preferensi konsumen menuju produk dan layanan yang lebih esensial. Jadi harapannya perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan memiliki peluang yang besar untuk ini. Nah, selanjutnya adalah beberapa hal ya terkait dengan tantangan terhadap tantangan internal, dan kita bagi menjadi dua, ada tantangan internal dan eksternal. Kita tahu bahwa resistensi terhadap perubahan di poin yang internal adalah keterbatasan kompetensi, infrastruktur, budaya organisasi yang kaku, dan bagaimana yang eksternal. Kita tahu bahwa regulasi yang dinamis dan kompleks, persaingan lintas industri yang intensif, float
volatilitas pasar global dan perubahan preferensi konsumen. Jadi dibutuhkan strategi untuk menghadapi tantangan dan hambatan dalam menghadapi disrupsi pasar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau kita lihat di sini adalah peluang bisnis digital. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan yang pesat di e-commerce sebesar 31% menunjukkan bahwa tingginya minat masyarakat Indonesia untuk berbelanja online. Nah, ini membuka peluang adaptasi fintech 41%, masyarakat semakin terbuka terhadap layanan keuangan digital. Kita tahu ya, keuangan digital habis itu dengan potensi pasar digital yang besar sebesar 146 miliar. Nah, sektor-sektor menjanjikan mulai dari digital banking, smart manufacturing, habis itu e-commerce dan social e-commerce dan edukasi teknologi ini menjadi hal-hal yang menjanjikan kalau kita lihat. Jadi eh, kalau kita ambil kesimpulan dari infografis ini, kita lihat Indonesia merupakan pasar digital yang sangat potensial dengan pertumbuhan yang pesat dan perusahaan harus mampu memanfaatkan peluang serta harus memiliki keunggulan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, nah ini adalah eh, gambaran daripada konsep dasar bisnis agility. Ada 3 pilar di sini, ada 3 pokok. Bagaimana fleksibilitas daripada organisasi, ya kan, di mana struktur yang adaptif, habis itu pengambilan keputusan yang cepat dan alokasi sumber daya yang dinamis. Habis itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa responsif, kemampuan size and sizing peluang. Organisasi harus mampu mengidentifikasi peluang bisnis baru dengan cepat mengambil tindakan untuk memanfaatkan quick response dan customer centric approach. Dan yang terakhir adalah kapabilitas inovatif. Ya kan, bagaimana budaya eksperimental, habis itu rapid prototyping, dan continuous learning. Nah, 3 poin ini Bapak Ibu semua saling terkait dan saling mendukung. Di mana fleksibilitas organisasi memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan cepat, dan responsif memungkinkan organisasi untuk menangkap peluang bisnis baru, dan kapabilitas inovatif memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru untuk memberikan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya adalah pilar-pilar strategi. Di sini kalau kita lihat, kita tahu di poin ini adalah gambaran terkait dengan sebuah model. Ada pilar-pilar, ada 4 di sini, mulai dari struktur organisasi, proses, habis itu teknologi dan budaya. Nah, beberapa hal kaitannya dengan struktur organisasi, kita lihat di sini ada hierarki yang lebih uh, datar yang merupakan elemen kunci dari pilar ini, di lintas fungsional, desentralisasi pengambilan keputusan, dan organisasi berbasis jaringan. Proses pun di sini ada framework pengembangan iteratif, continuous feedback, velocity mapping, dan learn process optimization. Dan terakhir adalah teknologi, di mana ada elemen-elemen kunci mulai dari cloud, habis itu default practice, dan data analyze. Dan yang terakhir adalah bagaimana budaya, growth mindset, risk taking tolerance, collaborate environment, dan learning organization. Nah, ini menjadi apa namanya 4 pilar yang kalau saya apa namanya tampilkan seperti gambar berikut. Nah, adapun beberapa lesson learn, kita belajar banyak ya. Kalau seumpama dari beberapa hal ya, kita belajar dari Gojek, BCA, dan Tokopedia. Di mana kalau kita lihat di sini, poinnya adalah Gojek itu fokus yang telah berhasil membangun ekosistem digital yang sangat luas, gitu. Di mana strategi utamanya adalah super app evolution, terus mengembangkan aplikasi, mencakup berbagai layanan. BCA pun juga begitu, melakukan transformasi digital yang signifikan, modernisasi legasi, dan inovasi berbasis pelanggan. Fokus daripada BCA adalah bagaimana perjalanan transformasi digital yang komprehensif. Ya kan? Dan terakhir adalah Tokopedia yang berhasil menjadi satu e-commerce terbesar di Indonesia. Fokus pada ekspansi pasar, infrastruktur teknologi, dan ekosistem komunikasi. Jadi kalau kita belajar, yang pertama ada 4 poin di sini. Kalau kita lihat mulai dari pentingnya kepemimpinan, ya kan, karena tanpa kepemimpinan yang kuat sulit untuk mendorong transformasi digital.
balance antara kecepatan stabilitas, investasi dan pengembangan talent, dan transformasi budaya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka untuk menerapkan itu, mulai dari critical success factor, performance measurement, dan risk mitigation. Nah, 3 hal ini harus diperhatikan dalam bisnis agile dalam menghadapi diskusi pasar. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan, mulai dari critical success factor, faktor-faktor kritis yang menjadi kunci, ya kan, kita tahu ada kepemimpinan yang kuat, strategi yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, dan bagaimana manajemen yang efektif dan kesiapan teknologi. Nah, performance daripada ukuran daripada kinerja, kita tahu time market di sini, inovasi rate, dan response time. Nah, ini ada beberapa hal. Yang terakhir adalah yang perlu sangat diperhatikan adalah risk mitigation, cyber security, compliance framework, business continuity planning, dan talent management. Nah, ini pengembangan talent ini perlu dibutuhkan. Jadi, model gambar ini memberikan bagaimana organisasi untuk mencapai bisnis yang kecil dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor, mengukur kinerja dengan metrik yang tepat, dan mengelola risiko yang efektif. Terakhir, di sini ada kesimpulan yang saya coba susun, mulai dari bisnis agility menjadi suatu keharusan bukan pilihan, ya kan? Transformasi membutuhkan pendekatan yang holistik, Bapak Ibu semua, ya kan? Kita nggak bisa bekerja tanpa yang mendekati dengan pendekatan holistik. Konteks lokal harus dipertimbangkan dalam implementasi, pengukuran dan evaluasi berkelanjutan diperlukan, serta kolaborasi ekosistem menjadi kunci kesuksesan. Dan terakhir, saran yang coba saya susun, develop clear transformation roadmap, invest in digital capability, build strong change management, foster innovation culture, dan maintain balance between agility and stability. Oke, dari saya terima kasih. Mungkin saya tutup, tadi buka dengan pantun, tutup juga dengan pantun. Bunga selasi di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih saya ucapkan kepada tamu semua sekalian. Baik, Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang ada di Zoom. Yang dari Pak Afzil, dari Mas Rafli. Pagi Pak Afzil, kalau sebuah bisnis sudah lama bertahan dengan model konvensional, apa ada langkah pertama yang paling efektif untuk memulai beralih ke strategi adaptif? Monggo Pak Afzil. baik. Terima kasih Ibu. Makasih Mas Raffi. Jadi langkah pertama itu ini apa namanya yang sudah saya coba ya. Habis itu saya juga beberapa teman-teman saya ada treatment ya terkait dengan bisnis gitu di beberapa baik itu yang konvensional maupun yang sudah agak semi konvensional gitu. Nah, ketika akan beralih ke strategi adaptif itu langkah pertama adalah yang paling krusial melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bisnis secara keseluruhan. Jadi evaluasi ini tujuannya untuk mengidentifikasi apa kekuatannya, kelemahan, peluang, ancaman, dan ancaman. Ya, atau kalau kita singkat, kalau dalam manajemen strategi itu analisis SWOT lah. Nah, jadi kenapa ini penting? Karena dengan evaluasi yang dilakukan ini, dengan SWOT ini, akan memberikan gambaran yang jelas tentang posisi bisnis saat ini. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Terus habis itu, eh, bagaimana kita mengidentifikasi peluang, ancaman, dan bagaimana arah strateginya. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama adalah apa sih keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh bisnis? Kelemahan apa aja kekurangannya atau kelemahannya? Terus apa saja peluang yang ada di pasar? Kebutuhannya apa? Ya kan? Habis itu apa saja ancaman yang ada dan bagaimana kekuatan dan kelemahan bisnis bisa dimanfaatkan untuk menangkap peluang untuk mengatasi ancaman. Nah, selanjutnya setelah melakukan evaluasi ini, barulah kita membangun visi misi yang jelas. Ya kan? Nah, visi ini harus mencerminkan perubahan strategi bisnis, arah yang jelas bagi struktur organisasi. Membentuk tim, transformasi, mulai dengan melakukan proyek percontohan juga, dan bagaimana mengkomunikasikan perubahan. Libatkan seluruh tim yang ada dalam proses perubahan. Komunikasikan secara efektif, dan
uh, informasikan alasan dan manfaat dari perubahan tersebut. Nah, jadi saya highlight sedikit adalah analisis SWOT ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses transformasi menuju strategi yang adaptif karena emang detail sekali, ya kan? Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, bisnis itu dapat mengidentifikasi peluang yang baru, tantangan yang ada, dan membangun fondasi yang kuat dan masa. Seperti itu ya, Bu ya. Mohon izin.